Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Flow The Walking Doctor ya. Kali ini kita mau bahas review lagi tentang produk yang barusan aja kita dapetin ini. Barusan nyampe rumah ini barangnya ya. Setelah menunggu 1 minggu lamanya, akhirnya barangnya tiba juga. Barang apa sih? Sebelum kita panjang lebar bercerita, saya mau cerita dulu nih bahwa katanya sih gosip-gosipnya kedepannya si Apple ini mau menggantikan si MacBook Air dengan yang namanya iPad Pro, karena katanya fungsinya MacBook Air sudah bisa digantikan oleh MacBook Pro. MacBook Air bisa digantikan oleh iPad Pro, katanya begitu. Sebagaimana kita tahu juga memang ada aksesoris-aksesoris tambahan untuk iPad Pro, misalnya Apple Pencil, misalnya juga ada keyboardnya ya. Tapi sebagaimana kita bisa lihat juga harganya tuh lumayan gitu. Mahal gitu aksesorisnya gitu. Kalau dibeli lengkap-lengkap sebetulnya iPad Pro plus keyboard plus dengan Apple Pencil ini sama-sama aja kayak beli MacBook Air baru gitu, mau lebih mahal gitu ya. Totalnya kayak gitu. Jadi yang saya punya di depan saya ini adalah sebuah perangkat yang bisa mengubah iPad. Pada saat ini yang saya gunakan adalah iPad Pro 10,5 inci menjadi sebuah MacBook. Perangkat apa itu yang bisa kayak gitu ya? Kita buka aja langsung. Ini adalah keyboard Bluetooth yang terdedikasi yang bisa mengubah katanya iPad menjadi sebuah Mac. Bagaimana fungsionalitasnya? Bagaimana kenyamanan mengetik? Seberapa tahan baterainya? Seberapa bagus dan cantik dia untuk dilihat? Berapa berat dan lain sebagainya? Oke, kita simak berikutnya di pembahasan kami di review berikut ini. Jika kita lucuti satu persatu bungkusnya, ini ada kotak kardus ya. Ada instruksi dari bahasa Inggris dan bahasa Tiongkok. Yang penting mungkin ini ya, ini daftar shortcut yang bisa digunakan, cukup banyak juga. Warna-warna yang bisa dipilih juga ada beberapa ternyata, backlightnya ya, dan ini adalah kapasitas baterai dan lain sebagainya. Ternyata si key life-nya ini, si keyboardnya bisa ditekan sampai 5 juta kali katanya, bisa bertahan ya. Lama sekali 5 juta kali ya. Kelengkapannya aja ini aja. Ada charger, kabel chargernya maksudnya. Kabel chargernya ini adalah kabel micro USB rasanya. Susah sekali ya. Oke. Kabel betul, micro USB. Kualitasnya menurut saya kurang baik ya, tapi ini nggak masalah karena saya rasa teman-teman pasti punya lah ya kabel micro USB bekas apa, dan sekarang juga mudah ditemukan produk-produk aftermarket yang lebih berkualitas, tapi untuk sementara bisa digunakan, oke, nggak masalah. Yang berikutnya adalah ini produknya, ini produk utamanya. Dimensinya tentu saja sesuai dengan ukuran iPad yang digunakan. Punya saya adalah ukuran iPad 10,5 inci. Ketebalannya kira-kira satu ruas jari saya ya, bisa lihat ya. Ini kira-kira hampir sama tebalnya dengan si MacBook Pro punya saya. Jadi kita akan bandingkan deh. Dan cuma itu aja isinya, nggak ada yang lain. Nanti kita sampingkan dulu bungkus-bungkusnya. Oke, kita buka ya dalamnya ya. Dalamannya seperti ini. Nah, kita lihat di sisi sebelah kirinya kosong ya, jelas tidak ada colokan USB-nya dong. Yang sebelah kanannya seperti ini, ada tombol on off-nya, oke, seperti ini, dan ada colokan untuk chargernya. Tombol-tombolnya sendiri seperti ini susunannya. Dasarnya keras, bahannya plastik keras juga, yang warnanya sedikit doff menurut saya. Yang di luar ini doff, yang pinggir-pinggirnya agak metalik. Secara sekilas nggak kelihatan murahan kok. Kalau dibandingkan dengan material iPad tentu saja ya jomplang ya, tapi kalau kita pasangkan ternyata nggak kelihatan jelek juga dan malah elegan gitu ya. Ya menurut saya kayak gitu sih. Kita coba tombol-tombolnya ini. Tombol-tombolnya cukup nyaman menurut saya. Feelingnya masih dapat seperti keyboard fisik yang pada umumnya. Tidak terlalu dangkal juga, tidak terlalu dalam juga, dan nggak ada efek bounce-nya ya. Saya mendapati di salah satu produk itu yang Microsoft Surface, menurut saya keyboardnya terlalu empuk dasarnya ya, sehingga kalau dipencet-pencet itu dia mantul-mantul rasanya. Jadi ketika kita mencet satu tombol, kira-kira seperti
tertekan mendelep dalam gitu tombolnya, itu yang menurut saya kurang nyaman. Kalau ini feelingnya saya nggak dapatkan seperti itu, jadi hampir sama seperti keyboard pada umumnya. Dan ini ada lampunya ya, bisa kita nyalakan maupun kita matikan. Kita nyalakan, ada berbagai tingkat keterangan yang bisa dicoba, ada 3 tingkat terang, dan ini adalah warna yang bisa dipilih ya. Ini ada warna putih, kita ganti, ini warna merah, hijau, biru, ini kuning ya. Nah, ini warna ungu. Kita nyalakan aja ke warna hijau ya, biar jadi kayak Dell Alienware gitu ya. Oke, sekarang kita coba pasangkan ya langsung dengan iPad-nya. Seperti apa feelingnya ketika kita pasang dengan iPad, iPad-nya, iPad 10,5 inci, iPad Pro. Pasangkannya mudah dan akurat posisinya, presisi juga. Ketika kita tekan sedikit, ada bunyi krek. Itu sudah cukup terpasang ya. Lepasnya kokoh, tidak gampang terlepas. Cara melepasnya lagi adalah dengan cara, coba kita lihat. Nah, kita buka ini aja, bagian atasnya ya. Nah, iya betul. Nah, seperti itu dan dia akan terlepas. Jadi cukup mudah melepas dan memasangnya. Oke. Sayangnya nggak ada tempat khusus terdedikasi untuk menaruh pensil ya, Apple Pencil ya. Kita nggak bisa naruh tempat Apple Pencil di sini. Oke, tapi nggak apa-apa. Dan ini adalah engsel yang bisa diputar ya, 360 derajat. Nah, seperti ini. Oke, kita putar lagi. Nah, dan dia akan jadi bentuknya tablet ya. Teman-teman pernah lihat salah satu merek laptop ya yang Lenovo punya ya, seperti inilah kira-kira ya. Oke. Ketika dibentuk tablet seperti ini, sayangnya agak ringkih ya, kanan kirinya agak oglak gitu ya. Tapi ya kalau menurut saya ini akan dipakainya kan hanya untuk mengetik ya. Kalau untuk dipakai sebagai iPad-nya, saya rasa lebih baik dilepas saja karena kurang nyaman ya. Rasanya ini ganggu nih. Ketika kita tekan ada tidak rapat ya rasanya ya. Oke. Kita fungsikan lagi sebagai keyboardnya, kita putar lagi. Engselnya rasanya cukup kokoh dan jelas tidak ada kabel yang tersambung di sana, jadi kita nggak usah terlalu khawatir muter-muternya akan merusakkan sesuatu gitu ya. Ketika kita dorong juga ini seharusnya bisa sampai 180 derajat, cuma ketika kita makin miringkan berat si iPad-nya akan mengungguli berat keyboardnya, jadi posisinya jatuh dia. Jatuh beneran deh. Jadi posisi maksimal optimalnya posisinya adalah kira-kira sekitar ya sedikit atas dari 90 derajat ya, mungkin sekitar 120 derajat seperti ini ya. Kita bisa gunakan. Cara menghubungkannya mudah. Kita nyalakan iPad-nya dan kita tekan tombol. Di sini kita tekan tombol function dengan C. Oke. Nanti lampu Bluetooth-nya akan menyala. Berarti dia siap dihubungkan dengan perangkat di iPad. Oke, kita langsung setting Bluetooth. Kita cari iPad keyboard. Oke, langsung tersambung ya. Mudah, cepat. Ada banyak tombol shortcut juga bisa dipakai di sini. Contohnya ini tombol untuk langsung bisa menuju home. Jadi pengganti home yang di iPad, kita tekan coba. Oke, langsung masuk ke home. Kita coba fungsi mengetiknya ya. Oke, kita langsung coba ke fungsi ketiknya seperti ini. Kita akan coba enak atau enggak ngetik di sini ya. Kita matikan dulu lampunya ya. Untuk mengetiknya tidak ada jeda antara yang diketik di keyboard fisik dengan tampilan di layar, hampir tidak ada jedanya. Jadi cukup enak dan nyaman. Respon yang didapat saat mengetik juga ini hampir menyerupai dengan keyboard fisik lainnya. Jadi menurut saya lumayan sekali ya untuk sebuah keyboard Bluetooth yang harganya seperempatnya keyboard aslinya si iPad gitu ya. Ya lumayan lah ya, lebih ekonomis gitu. Dan selanjutnya lagi kita coba fungsi shortcut lainnya ya. Fungsi shortcut lainnya ada, kita bisa naikkan tingkat kecerahan layar. Nah, ini ada shortcutnya langsung terindikasi di keyboard Bluetooth-nya ya. Bisa naik turunkan kecerahan layar. Juga ada menaik turunkan suara ya. Oke, keluaran suara di iPad. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di atas ya, di bagian ini.
ya bisa naik turun ya. Oke, untuk menutupnya juga kita akan tidak menggunakan lagi, kita bisa kunci dengan menggunakan tombol Fn dan gambar gembok yang pojok kanan atas ya, seperti ini. Nah, oke, kita matikan dulu lampunya biar hemat baterai, karena kalau lampunya dimatikan bisa tahan baterai sampai 150 jam ya, lumayan lama gitu. Oke, penampilannya seperti apa? Kita lihat dari depan, tampilannya seperti ini. Jelas agak berbeda logonya. Ini logonya jadi portrait. Sedangkan kalau di MacBook logonya si Apple ini landscape. Ya nggak apa-apa ya, masih ada logo Apple-nya gitu. Masih cakep-cakep juga, dan ini nggak bisa dipakai terbalik seperti ini, nggak bisa ya. Jadi tentu aja hanya bisa dipakai dalam posisi landscape seperti ini ya, nggak masalah. Juga ada berbagai lubang-lubang ya, port-port yang disesuaikan dengan apa yang terdapat di iPad-nya. Ini untuk tombol volume, kamera, kemudian ada juga untuk power ya di atas. Di bagian bawah tentu saja ada berbagai port yang bisa digunakan. Ini untuk colokan kabel untuk lightning ya, untuk chargingnya. Sayangnya untuk nah juga ternyata untuk kabel jack 3,5 mm juga tidak dikasih ternyata lubangnya. Untuk volumenya juga kanan kiri. Untuk speakernya disediakan lubang yang terdedikasi. Intinya lumayan presisi. Secara material lumayan tampilannya cantik gitu ya, tidak bikin malu lah ya. Dan fungsionalitas juga oke. Jadi nilai plusnya yang pertama tentu saja harganya murah banget gitu ya, seperempat dari harga keyboard fisik punya si iPad Pro. Yang kedua, desainnya juga cantik, fungsionalitas juga oke, bisa dimiring-miringkan seperti ini. Nah, ini juga satu nilai tambah yang bisa didapat dari pembelian si keyboard fisik ini. Selanjutnya, baterainya juga cukup tahan lama, 150 jam jika digunakan tanpa backlight. Tentu saja backlight kita bisa matikan sebagai opsi. Kalau digunakan malam hari bisa kita kembali nyalakan. Ada berbagai warna yang bisa dipilih sesuai dengan selera ya. Ini menurut saya cukup menarik juga, bisa jadi pilihan untuk orang-orang memilih yang mana ya, sesuai dengan selera masing-masing gitu ya. Kemudian plusnya lagi, pengecasannya mudah menggunakan kabel USB, micro USB, bisa didapatkan di mana aja, dan beratnya juga cukup ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ukurannya juga portable. Sedangkan untuk minusnya, materialnya menurut saya masih kurang oke ya, jika kita bandingkan dengan material-material lain, aksesorisnya, originalnya si iPad ini tentu saja kelihatannya lebih murahan gitu ketimbang yang lain, agak jomplang. Juga ketika digunakan sebagai tablet dia agak oglak gitu ya, jadi tidak rapat, yang menyebabkan penggunaannya jadi kurang nyaman. Sehingga kalau kita memfungsikan si iPad sebagai tablet, kita perlu melepasnya dulu sebelum kita gunakan kembali. Poin minusnya lain adalah mungkin pengirimannya ya. Ini pengirimannya agak lamaan kalau untuk sampai seminggu ya, karena mungkin juga emang dikirim dari negeri sebelah gitu. Yang menurut saya sih prestasi ya, kita pesen tanggal 17 dia udah sampai tanggal 23, jadi cuma butuh waktu 6 hari ya. Ini lumayan cepat. Tapi untuk teman-teman yang butuh buru-buru ini, sayangnya sampai saat ini saya belum menemukan di marketplace manapun tempat yang bisa menjual ini yang resellernya ada di Indonesia. Ya mungkin nanti kedepannya akan ada lagi. Sebagai kesimpulan, apakah dia bisa menggantikan fungsi dari sebuah MacBook? Iya dan tidak. Ya, jika Anda hanya membutuhkan satu komputer yang bisa digunakan untuk mengetik saja, tidak digunakan untuk fungsi-fungsi lainnya yang lebih rumit, misalnya sekaligus dengan menggambar, tidak difungsikan lagi untuk desain ya. Ini jelas sangat meringkaskan dan memudahkan untuk dibawa bepergian. Juga secara harga dia masuk akal, mudah dijangkau oleh semua kalangan ya. Yang permasalahan lainnya saya tak tahu, gak ada garansinya soalnya di tempat ini. Ketika emang nanti rusak mau servis di mana, kayaknya juga nggak ada deh. Mungkin harus beli lagi gitu. Tapi sejauh ini kita akan lihat bagaimana performa dia setelah 1 bulan pemakaian. Jadi tetap simak video kami di The Walking Doctor untuk review-review menarik berikutnya. Sampai jumpa lagi.